Cara konfigurasi web server pada Linux Ubuntu. Misalnya kita mengakses sebuah alamat website, sebagai contoh detik.com. Nah, website itu kan sebenarnya sebuah file bahasa pemrograman. Dia terdiri dari front end dan back end, misalnya menggunakan HTML dan PHP secara simpel gitu ya. Simpelnya dia menggunakan dua buah komponen front end back end, HTML PHP. Nah, file-file ini disimpan ke dalam suatu tempat agar bisa diakses oleh user, oleh masyarakat, oleh pengguna, oleh orang-orang gitu ya, oleh netizen. Nah, kita mengakses detik.com ini gitu ya. Ini kan bisa buka nih tampilannya meskipun ini basisnya teks ya. Nah, detik.com agar bisa tampil seperti ini, agar bisa diakses dari file bahasa pemrograman menjadi sebuah tampilan yang enak dipandang gitu ya, yang bisa kita nikmati, yang bisa kita akses informasinya, itu dibutuhkan yang namanya web server. Jadi web server itu adalah tempat untuk menyimpan file-file website. Di sana ada gambar, ada file pemrograman, ada dokumen. Dokumen itu misalnya kita kayak kita bisa ngupload file kayak di dokumen-dokumen itu ya, upload PDF di Google Drive, itu juga sama. Pada dasarnya di sana juga ada web servernya. Nah, yang akan kita lakukan sekarang adalah kita akan mengkonfigurasi bagaimana caranya kita akan membuat sebuah web server sendiri di server lokal. Jadi nanti di sini kita bisa isi dengan konten website, ya, modelnya seperti itu ya. Kita akan install dulu. Untuk web servernya kita akan menggunakan Apache gitu ya. Seperti biasa sudo apt get install Apache ya 2. Ya, kita tunggu beberapa saat. Yes. Sebenarnya untuk web server nanti ada beberapa gitu ya. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang nyari tutorial kok pakainya bukan Apache, nah itu bisa saja. Ini hanya salah satu yang paling lumayan populer, lumayan banyak digunakan gitu ya. Itu menggunakan Apache. Cuma nanti versi-versi yang lain ada. Nah, Apache ini sebenarnya server lokal ya. Tidak harus di Ubuntu. Jadi kalau nanti ada teman-teman yang belajar pemrograman web, mesti akan menginstal namanya aplikasi Apache. Karena ketika belajar di komputer Windows pun, web itu nggak akan bisa jalan, terutama yang back end ya. Kalau front end mungkin langsung diakses browser bisa. Tapi kalau back end biasanya mereka harus install web server ini dulu. Oke, ini sudah selesai. Kemudian kita harus restart dulu. Nah, biasanya beberapa sih kadang langsung kita restart Apache-nya bisa. Kita coba ya. Sudo. Tapi kalau nggak bisa nanti harus nge-restart Ubuntu-nya. Kita start dulu ya. Apache 2-nya kita start bisa atau enggak? Oh, bisa ya. Start, oke. Start itu berarti untuk menjalankan. Kita jalankan. Nah, cara ngeceknya gimana gitu ya? Kemarin kita sudah konfigurasi IP ya. Di setiap komputer atau setiap bawaan sistem operasi itu memiliki, kemarin ada 3 virtual adapter atau 3 interface ya. Ada yang itu ya, yang sudah kita setting NAT, kemudian kita setting host only, kemudian atau satu lagi ya, LO, loopback atau localhost. Nah, itu kan punya IP. IP-nya adalah 127.0.0.1. Nah, cara ngeceknya adalah kita coba cek menggunakan browser dari terminal. Ini adalah link. Bisa atau enggak ya? Kita bisa menggunakan IP atau bisa menggunakan suatu alamat. Kalau alamat namanya adalah localhost. Seperti ini ya. Ini sudah muncul tadi. Apa? Ubuntu. Nah, ini sudah muncul. Kalau kita belum install web server, ini nggak akan bisa ditemukan.
quit, yes, atau link ya 127.0.0.1. Nah sama, localhost boleh, IP boleh, atau kita kemarin di sini punya IP ya 192.168.0.1. Bisa karena kita sudah konfigurasi IP di sini. Nah, ketika kita sudah install web server, kita bisa melakukan testing dari klien. Klien harusnya sudah bisa install atau sudah bisa menjalankan ya. Kita sudah punya klien yang kemarin itu Windows XP ya. XP ini sudah terhubung harusnya. Ketika kita di sudah bisa. Nah, ini kita bisa mengakses ya 192.168.0.1 IP-nya. Nah, sudah tampil. Berarti ini sudah berhasil kita menginstal web server. Ini sudah alamat website ya, seperti website. Jadi di sana sebenarnya sudah menyimpan data-data. File bahasa pemrograman tadi sudah tersimpan ke web server, akhirnya bisa kita akses. Tapi kita aksesnya baru bisa menggunakan IP. Nah, nanti bisa kita rubah di materi selanjutnya, ada di NS ini. Ini sudah berhasil ya. Artinya tidak terlalu susah. Ini cara paling simple kita untuk membuat namanya web server. Cukup seperti ini. Cara ngetes dari lokal atau dari Ubuntu bisa menggunakan browser link, bisa menggunakan link. Ini ada 3 cara ya. Link localhost, link IP lokalnya 127.0.0.1, atau yang host only, link 192.168.0.1. Ini ketika kita ping replay itu ya, ketika kita ping replay maka bisa kita coba jalankan. Nah, kalau dari klien tidak mengenali 127. Kalau 127 berarti dia mengakses IP XP-nya sendiri. Localhost juga sama. Karena ini client server, maka kita mengakses IP dari servernya. Jadi servernya berapa? Nah, itu yang kita rubah. Oke, kemudian di dalam sini kita sebenarnya bisa melakukan perubahan-perubahan gitu ya. Misalnya ini kan defaultnya nih, ini defaultnya. Default itu adalah tampilan bawaan. Nah, kita bisa merubah isinya gitu ya. Isi dari dalam web servernya. Misalnya kita bisa konfigurasi sedikit ya. Kita coba konfigurasi sedikit. Kita bisa nanti rubah file. Kita bisa menggunakan sudo nano untuk text editor ya, /etc/directory-nya apache2, kemudian site enable, kemudian 000 default.com. Oke. Nah, di sini kita ada namanya dokumen root. Dokumen root itu adalah tempat menyimpan sebuah data. Di sini ada var www.html. Gitu ya. Ada var, ada www.html. Var www.html ini adalah tempat untuk menyimpan sebuah dokumen. Atau ketika kita mengakses localhost, yang akan dipanggil adalah ini, var www.html. Ini yang akan dipanggil oleh sistem. Jadi secara terdefault dia akan ke sini, var www.html. Ini bisa kita rubah. Misalnya saya mau tak hapus saja ya HTML. Berarti cuma var www saja. Nah, seperti ini, var www. Direktori var, direktori www. Di sana mungkin ada banyak file. Kemudian kita simpan. Yes. Oke. Nah, setiap kita melakukan perubahan konfigurasi, entah itu di bagian ketika kita server apapun, kita harus melakukan restart. Misalnya kita konfigurasi SSH, kemudian kita ngubah file SSH. Nah, SSH-nya harus di restart dulu.
karena kita melakukannya di Apache, maka harus kita restart Apache-nya. Sudo /etc/init.d/apache2 restart. Nah, oke. Restart untuk mengetahui apakah setelah kita melakukan perubahan itu ada yang error atau enggak. Karena mungkin kita menghapus sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dihapus atau tidak boleh dirubah, nanti biasanya violet ya. Oke, kemudian kalau kita coba lagi, kita coba dari klien dari 27 masih sama. Nah, seperti ini. var www, nanti kita akses HTML. Kalau kita klik HTML, nah, masuknya ke sini. Nah, kalau kita klik ke sini, nah kita nanti akan coba membuat sebuah file. Kita akan membuat sebuah file. File misalnya apalah ya? File index boleh, file apapun juga boleh. File ini nanti akan kita simpan gitu. Misalnya gini, kita cek dulu ya. cd tadi directory apa? /var/www. Nah, ada ya, ls. Nah, di dalam situ terdapat directory HTML. Sebenarnya terdapat directory HTML. Misalnya sudo nano, kita buat file baru. Kita buat directory aja ya. Misalnya mkdir, kita coba COVID-19. Sudo mkdir COVID-19 ls. Oke, kita sudah punya dua directory, HTML dan COVID-19. Kemudian kita coba ya, cd COVID-19. Oke, kosong ya. Kemudian kita akan coba sudo nano index.html. Nah, ini ada file baru ya. Kita akan buat sebuah file baru, namanya file index.html. Jadi yang bisa dibaca oleh sebuah sistem, yang dia langsung tanpa kita harus ngeklik, itu adalah file index. Index.html, index.php, dan seterusnya. Nah, kita sedikit belajar tentang format dasar HTML. Kita coba ya, HTML seperti ini aja. Head, kemudian title, ya. Misalnya belajar web server. Jadi kalau di ini format defaultnya ya, misalnya ya EH1 bukan huruf ya, kita isi konfigurasi web server itu mudah /h1, kemudian slash kalau ada yang kurang, body /HTML. Seperti ini ya. Kita simpan, Ctrl X, Y, Enter. Nah, ls, terus ada file index.html. Sekarang kita cek di dalam web server ya. Web server kita refresh. Sudah ada dua directory, satu HTML, dua COVID-19 yang kita buat tadi. Kemudian kita klik, set. Nah, sudah muncul. Yang di atas tadi belajar web server, gitu ya. Bawahnya konfigurasi web server itu mudah. Nah, ini contoh. Berarti kita sudah berhasil melakukan konfigurasi, bahkan kita sudah berhasil sedikit mencoba membuat sebuah bahasa pemrograman web, gitu ya. Kita masukkan ke dalam web server. Ini web server untuk
secara sederhana sudah berhasil dilakukan.